CEO Apple Tim Cook datang ke Indonesia buat ketemu Pak Jokowi dan bilang bakal investasi ke Indonesia sebesar 1,6 triliun. Pertanyaannya, kira-kira itu good news atau bad news, guys? So, let's go, kita bahas. Kunjungan CEO Apple Tim Cook ke Indonesia tanggal 17 April kemarin sebenarnya buat bahas rencana besar Apple, termasuk ekspansi di Indonesia dan jalinan yang lebih kuat di rantai pasok global. Rencananya Apple mau suntik dana alias investasi sebesar 1,6 triliun rupiah buat buka Apple Developer Academy keempatnya di Bali. Sebelumnya mereka emang udah punya 3 akademi di sini, tepatnya di Jakarta, Surabaya, dan Batam. Tapi kalau kita coba analisis lagi, angka 1,6 triliun dari Apple ini bisa dibilang investasi dalam jumlah yang kecil, guys. Karena di waktu yang sama, Tim Cook juga ke Singapura dan Vietnam buat investasi. Di Vietnam, Apple ngeluarin duit lebih banyak, sekitar 400 triliun dong Vietnam, atau sekitar 251 triliun rupiah. Dari investasi itu, mereka bikin 200.000 lapangan kerja di sana, karena ternyata Apple tuh juga punya pabrik di sana. Pertanyaannya, kenapa Apple nggak buka pabrik juga di Indonesia? Sebenarnya guys, for the fact aja nih, di tahun 2016 lalu, Apple ini sempat tertarik dan mau bangun pabrik di sini. Tapi rencana itu dibatalkan, gara-gara masalah pertambangan timah ilegal di Indonesia yang udah ada dari tahun 2013 lalu, bahkan sampai sekarang. Jadi ya, saat itu Apple mikir buat nggak mau ambil dan gunain bahan baku ilegal yang ada di Indonesia. Di samping itu, tambang-tambang di sini ternyata juga banyak yang nggak sesuai sama standar ESG, alias lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Nah, dari situlah bisa dibilang Apple ubah strategi investasi mereka di Indonesia. Untuk tetap bisa jual produk mereka di sini, Apple ngebangun Apple Developer Academy. Cara pintar ini dilakuin Apple buat bisa menuhin standar TKDN di Indonesia, guys. Dan karena hal itu, iPhone jadi satu-satunya HP yang nggak dirakit di Indonesia dan masih diimpor utuh dari luar negeri. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Oke, sebelum ke alasannya, gue mau jelasin dulu ke kalian apa sih TKDN itu. Simpelnya, TKDN ini adalah persentase yang nentuin seberapa banyak komponen dari dalam negeri yang harus dipakai oleh produsen tersebut, baik berupa barang, jasa, atau gabungan dari keduanya. Nah, menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, setiap produsen dari luar yang ingin jualan di Indonesia harus memenuhi standar TKDN itu. Ini dilakukan biar barang-barang impor yang masuk jadi terbatas dan masyarakat jadi lebih banyak gunain sumber daya di Indonesia buat pada akhirnya ngedukung ekonomi negara. Persentasenya bisa beda-beda sih, mulai dari 20% sampai 70% tergantung jenis produknya. Nah, berdasarkan aturan baru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, perangkat telekomunikasi 4G dan 5G harus punya minimal 35% TKDN. Terus pertanyaannya sekarang, apakah setiap produsen memang harus membangun pabrik di Indonesia, kayak Samsung, Oppo, dan brand-brand lainnya? Jawabannya enggak, guys. Enggak semua produsen HP harus ngebangun pabrik untuk memenuhi standar TKDN. Karena ternyata ada beberapa cara untuk memenuhi persyaratan TKDN. Selain dari segi manufaktur, ada juga opsi melalui aspek aplikasi dan pengembangan inovasi. Jadi intinya nggak harus selalu ngebangun pabrik untuk beroperasi di Indonesia. Nah, dari ketiga opsi itu, Apple milih buat main di segi pengembangan inovasi dengan ngebuat Apple Developer Academy. Dan faktanya, angka 1,6 triliun rupiah tadi sebenarnya hanya standar minimum TKDN, guys. Intinya, dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Apple bisa memenuhi syarat TKDN tanpa harus ngebangun pabrik di Indonesia. Menurut gue, bisa dibilang strategi Apple ini termasuk brilian banget, karena mereka nggak usah repot-repot bangun pabrik dari nol. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kayaknya kurang adil juga nih buat Indonesia. Karena ya, jujur aja nih, kalau Apple emang mau buka pabrik di sini, ya kita bisa aja dapetin lebih banyak lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang lebih luas. Dan itu aja pembahasan gue tentang Apple yang nggak jadi buka pabrik di Indonesia. Dan menurut kalian, faktor penyebab Apple nggak jadi buka pabrik di Indo ini sebenarnya salah siapa? Coba share pendapat kalian di kolom komen dan mari kita diskusi. Akhir kata, gue Red Agil, see you in the next video. Bye-bye.